warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11, dengan ini saya memperkenalkan diri. Saya Aisyati SPD dari SMP Negeri 1 Talu, dan rekan saya Dian Satika Nurdianti dari SDN 1 Pejambon, dan rekan saya Cici Hatengsi dari SD Negeri 2 Japura Lor. Dengan ini kami memenuhi tagihan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Ibu. Siap. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu. Alhamdulillah. Itu bagaimana Bu kabarnya? Siap, nanti dilihat. Sehat. Indonesia. Oh iya, saya dengar Ayo. Bu Dian itu nanti akan Ayo, melakukan Beb. proses coaching hari Oh, ini ayo ya. break ada 3. Betul sekali. Ya nanti dilihat ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Dian? Boleh Bu? Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan coaching juga kan akan saya amati ya Bu Dian ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Ibu, mangga. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah pastinya tentang kompetensi inti coaching dulu ya Bu. Yang pertama mungkin tentang kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik. Jadi ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang di antara ketiganya nih Bu nih, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan dalam observasi nanti? Mungkin yang lebih spesifik sih saya ingin mengembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu Cici ya, kemudian mengajarkan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu nih, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Saya sih Bu ya, mungkin tercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching itu ya, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya Bu, dan lebih menggali lagi agar si coaching tersebut bisa memberikan jawabannya secara mandiri. Baik, bagus itu Bu. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching nanti sudah menemukan sendiri solusi Ya. dan permasalahannya ya Bu ya. Betul sekali Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Silakan nanti Ibu melakukan proses coaching dengan Bu Ayu ya Bu ya. Iya betul Bu. Dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Siap. Bagaimana hasilnya dan apa refleksinya. Baik Ibu Cici, terima kasih. Ya. Saya nanti mau langsung percakapan coaching dengan Ibu Ayu ya. Maka silakan Bu Ya, ya. terima kasih. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Itu. Ya, langsung ke pasca Bu. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dian sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Baik Ibu, apa yang bisa saya bantu Bu Ayu untuk hari ini? Baik Bu Dian, ada hal yang ingin saya sampaikan Bu Dian untuk kali ini tuh
saya ingin merasa bagaimana cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar kepada siswa itu pada saat diskusi kelompok tentunya. Bagus sekali itu ya Bu Ai ya. Lalu apa tujuan Bu Ai dalam meningkatkan konsentrasi belajar tersebut? Konsentrasi belajar di sini adalah mereka itu adalah gangguan itu tanpa gangguan gadget. Dalam hal ini saya itu ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif, anak bisa meningkatkan konsentrasi belajar tanpa gadget, terutama dalam diskusi kelompok. Apa saja yang sudah Ibu Ai lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba melakukan beberapa metode atau cara, tapi hasilnya tidak efektif juga. Lalu apa yang menjadi tantangan Ibu Ai dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih menemukan kesulitan meningkatkan konsentrasi belajar karena masih ada beberapa siswa yang tidak siswa belajar itu masih ada yang secara sembunyi-sembunyi untuk membuka laptop, kemudian ada yang sempat membuka status untuk di media sosial, update status, kemudian ada juga yang memang mereka mencuri-curi untuk bermain game dan lain-lain. Lalu apa yang Ibu Ai butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi bagaimana untuk meningkatkan konsentrasi belajar tanpa gangguan gadget dan diskusi kelompok. Oke, mari kita bahas ya Bu ya, strategi untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa tanpa gadget ya dalam diskusi kelompok. Nah, pertama-tama mungkin kita perlu memberikan pemahaman kepada siswa ya Bu ya, bahwa tentang pentingnya konsentrasi belajar. Nah, kira-kira bagaimana agar siswa dapat menggunakan gadget dengan bijak? Saya pikir mereka tidak memahami dari proses diskusi kelompoknya gitu ya. Jika demikian ya Bu ya, kita itu perlu memberikan pemahaman terkait kolaborasi antara siswa ya dengan diskusi siswa tersebut dalam kelompok, agar mungkin semua siswa itu terlibat dalam kondisi yang ideal dan lebih baik lagi dalam supaya pembelajaran itu lebih terwujud menyenangkan ya Bu ya. Baik, kemudian saya akan mencoba untuk melakukan hal tersebut. Nah, selain itu Bu, mungkin kita juga perlu memberikan penguatan positif ya kepada siswa yang telah konsentrasi dalam belajar dan memberikan pujian serta penghargaan kepada siswa yang akan menginspirasi bagi beberapa siswa yang kondisi awalnya tidak konsentrasi belajar karena gangguan gadget tersebut ya Bu ya. Baik, kemudian saya akan mencoba untuk melakukannya. Nah, kira-kira bagaimana Bu Ai? Apakah Ibu Ai sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Sepertinya alhamdulillah kemudian saya sudah memiliki satu gambaran apa yang ingin saya lakukan. Wah, baiklah. Saya rasa kita sudah selesai ya Bu ya untuk hari ini. Silahkan Ibu Ai implementasikan strategi tersebut ya. Lalu beritahu saya hasilnya Bu. Nanti kita akan lanjut kepada kesempatan selanjutnya ya Bu ya. Baik Bu Dian, saya akan melakukannya. Terima kasih Bu Dian. Semangat ya Bu Ai. Semangat, Ya, Bu terima Dian. kasih Bu Luar Ai. biasa. Sama-sama Bu Dian. Assalamualaikum Bu Dian, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Cici. Selamat siang juga. Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Bu Dian, tadi kan Bu Dian sudah melaksanakan supervisi coachingnya. Sekarang mari kita lakukan sesi coaching yang baru saja Bu Dian lakukan berdasarkan pengamatan Bu Dian sendiri. Apa yang sudah Ibu Dian lakukan dalam sesi coaching tadi yang menurut Bu Dian menunjukkan ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Selama sesi coaching ya Bu ya, saya mencoba untuk lebih banyak mendengarkan dan memberikan ruang bagi coaching untuk berbicara. Nah, di situ juga saya berusaha Bu mengajukan beberapa pertanyaan terbuka yang memancing coaching untuk berpikir lebih dalam lagi. Nah, saya merasa coaching itu sempat beberapa kali terhenti ya Bu ya, dan memang untuk benar-benar merenungkan sebelum memberikan jawaban tersebut. Itu mungkin salah satu bahwa saya sudah berhasil menciptakan ruang refleksi untuk coaching. Baik, saya setuju sekali dengan pendapat Bu Dian.
Berdasarkan catatan dan data yang ada di saya, Budian sudah memberikan jeda yang cukup setelah mengajukan pertanyaan ya, sehingga Koci punya waktu untuk berpikir. Saya mencatat ada beberapa momen di mana Koci benar-benar terlibat dalam percakapan, kemudian merespon dengan persepsi yang mendalam, terutama ketika Budian menanyakan apa yang menurut Bapak atau Ibu yang bisa diubah dari pendekatan ini. Koci tampak berpikir sejenak sebelum memberikan jawaban yang menunjukkan pemahaman baru. Ya, saya juga merasakan itu Bu, bahwa pertanyaan itu memang harus membuka ruang bagi Koci untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Itu pengamatan yang sangat baik ya Budian. Saya mencatat juga bahwa Budian tetap bisa fokus pada tujuan yang ingin dikembangkan, yaitu menggali pertanyaan objektif dan mendengarkan aktif. Dari data yang saya kumpulkan menunjukkan bahwa Budian berhasil menciptakan suasana yang mendukung Koci untuk berbicara lebih dalam lagi. Terima kasih Bu Cici. Saya juga menyadari Bu, dalam hal itu kadang saya selalu ingin cepat merespon ya Bu ya, sebelum Koci selesai gitu loh. Jadi terpancing gitu loh Bu. Mungkin saya akan lebih berhati-hati lagi soal itu. Bagus. Sekarang berdasarkan hasil coaching tadi ya Budian ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang menurut Budian itu perlu dikembangkan di sesi coaching tersebut? Selain rasa meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif Bu, saya juga mungkin perlu belajar lebih sabar lagi dalam memberikan respon. Jadi jangan terburu-buru gitu lah Bu ya. Mungkin saya juga bisa lebih memperdalam bagaimana membangun kepercayaan dalam hubungan coaching, agar Koci lebih nyaman dan terbuka lagi dalam berbagi masalahnya dan dapat menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Bagus, itu ide yang sangat bagus sekali Budian. Jadi untuk sesi berikutnya kita bisa fokus pada peningkatan keterampilan mengenai pertanyaan dan mengelola jeda lebih baik dalam percakapan lagi ya Budian ya. Terima kasih Budian atas refleksinya. Budian, semoga pengembangan ini kedepannya bisa terus diasah. Siap Bu. Sukses terus ya Budian ya. Sama Ibu, terima kasih Bu. Selamat siang Budian. Selamat siang Bu Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.